Halo semuanya, kali ini kita akan membahas sebuah putusan penting dari Pengadilan Pajak Republik Indonesia, yaitu putusan nomor PUT 012617-99/2023 PP MIVB tahun 2025. Kasus ini melibatkan Feli Anastasia sebagai penggugat, melawan Direktorat Jenderal Pajak sebagai tergugat. Sengketa ini bermula dari surat ketetapan pajak kurang bayar pajak pertambahan nilai untuk masa pajak Desember 2018 dengan nilai kurang bayar sebesar Rp14.670.521, termasuk sanksi bunga. Pada 3 Oktober 2023, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Taman Sari menerbitkan surat perintah pemeriksaan terhadap Feli Anastasia. Pemeriksaan ini dilakukan karena sistem Direktorat Jenderal Pajak mendeteksi data konkret dari aplikasi internal APROWEB yang menunjukkan omset usaha Feli mencapai Rp7,6 miliar di tahun 2018. Angka ini jauh melampaui batas Rp4,8 miliar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 PMK 03/2013 yang menjadi ambang batas wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Pihak DJP juga menemukan aktivitas usaha melalui marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan GrabMart, serta data rekening bank yang menguatkan adanya kegiatan usaha aktif. Feli Anastasia melalui kuasa hukumnya, Fungsiawan dan Kahvi Permana, menggugat penerbitan SKPKB karena menilai pemeriksaan pajak dilakukan tidak sesuai prosedur. Beberapa poin keberatan mereka antara lain, pemeriksa pajak tidak memperlihatkan tanda pengenal resmi dan tidak menjelaskan tujuan pemeriksaan. Tidak ada pembahasan awal maupun pembahasan akhir hasil pemeriksaan antara petugas pajak dan wajib pajak. Penggugat merasa dipersulit, bahkan tidak diizinkan masuk ke kantor pajak saat hendak menghadiri undangan pembahasan akhir pada 24 Oktober 2023, seperti yang terekam dalam video di kanal YouTube mereka. Karena tidak ada pembahasan akhir hasil pemeriksaan, penggugat berpendapat bahwa hasil pemeriksaan batal demi hukum, sesuai pasal 36 ayat huruf D Undang-Undang KUP. Penggugat menegaskan bahwa tindakan petugas pajak ini melanggar asas pemerintahan yang baik, tidak transparan, dan mencederai hak wajib pajak. Oleh karena itu, ia meminta agar SKPKB PPN Desember 2018 dibatalkan sepenuhnya. Sebaliknya, pihak DJP menjelaskan bahwa semua prosedur sudah dijalankan sesuai ketentuan hukum. Menurut DJP, pemeriksaan dilakukan berdasarkan data konkret hasil audit, data rekening BCA, dan data transaksi marketplace. Wajib pajak maupun kuasanya tidak memberikan data dan keterangan yang diminta, dan malah melakukan live streaming selama proses pemeriksaan di kantor pajak, yang dinilai mengganggu dan melanggar ketentuan pasal 34 ayat UU KUP. Karena sikap tidak kooperatif ini, petugas memutuskan melanjutkan pemeriksaan tanpa kehadiran penggugat, namun tetap mendasarkan hasilnya pada data konkret yang dimiliki. DJP menegaskan bahwa penerbitan SKPKB dilakukan sesuai prosedur, dengan dasar hukum yang kuat, dan meminta agar gugatan ditolak seluruhnya. Setelah memeriksa seluruh bukti dan mendengar keterangan para pihak, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyimpulkan hal-hal berikut. Bahwa penerbitan SKPKB PPN Desember 2018 dilakukan setelah pengukuhan Feli Anastasia sebagai PKP secara jabatan, dan langkah itu sah secara hukum karena ditemukan omset di atas Rp4,8 miliar. Bahwa proses klarifikasi, SP2DK, hingga surat pemberitahuan hasil pemeriksaan telah dilakukan sesuai prosedur dan prinsip due process of law. Bahwa penggugat tidak berhasil membuktikan ketidakbenaran atas data penjualan sebesar Rp7,6 miliar yang dijadikan dasar pemeriksaan. Majelis juga menegaskan prinsip hukum reo negate, actori incumbit probatio. Artinya, barang siapa mengajukan gugatan, dialah yang wajib membuktikan. Dalam perkara ini, penggugat tidak dapat menghadirkan bukti yang meyakinkan untuk menolak data yang dimiliki oleh DJP. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, pada 13 November 2025, Majelis Hakim yang diketuai oleh Gunawan Setiaji, SH, MH, M.Stud, AK, resmi menolak seluruh gugatan penggugat dan menyatakan bahwa SKPKB PPN masa Desember 2018 tetap sah dan harus dipertahankan. Putusan ini bersifat final dan mengikat, kecuali diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Kasus ini menjadi contoh menarik dalam praktik perpajakan Indonesia, bahwa data konkret dari sistem digital dan pihak ketiga kini menjadi bukti kuat dalam pemeriksaan pajak, dan wajib pajak harus aktif serta kooperatif dalam setiap tahapan pemeriksaan. Kegagalan memenuhi prosedur atau menolak hadir tanpa alasan yang sah bisa membuat posisi hukum wajib pajak menjadi lemah di hadapan pengadilan pajak.